adalah lumrah jika jarum digunakan sebagai salah satu alat yang krusial dalam proses penjahitan. Namun jarum juga tak kalah penting saat digunakan untuk teknik pemotretan. Bagaimana bisa? Dialah Ray Bachtiar Derajat yang ingin memasyarakatkan proses manual pemotretan di tengah marak dan berkembangnya fotografi digital. Di tahun 1997, Ray Bachtiar yang menekuni bisnis fotografi digital banyak menemukan orang yang hanya ingin memahami fotografi dengan instan. Karena itulah, pada 17 Agustus 2002, dia membuat suatu perkumpulan yang bernama Komunitas Lubang Jarum Indonesia atau disingkat menjadi KLJI. Pada saat boomingnya kamera digital, agak ada kesenjangan gitu untuk pendidikan gitu. Jadi untuk pendidikan saya kira kalau tiba-tiba karena pendidikan di Indonesia ini dalam tanda kutip ya, kalau tiba-tiba datang digital biasanya yang diambil kalau kita itu yang gampangnya saja gitu. Nah jadi masalah digital itu memotong proses buat bisnis, itu bagus banget. Cuman masalahnya proses inilah justru yang saya perlukan untuk mendidik anak lah sebut. Kamera lubang jarum. Inilah sebutan Ray Bachtiar untuk kamera yang dibuat sendiri dari kaleng bekas. Berbeda dengan kamera digital yang siap pakai, dibutuhkan proses panjang untuk bisa memakai kamera lubang jarum sebelum benar-benar mengabadikan gambar. Pertama-tama, tentu saja, menyediakan kaleng yang permukaannya harus ditutupi dengan bahan gelap. Lalu, kaleng diisi dengan kertas foto yang ukurannya disesuaikan dengan besar kaleng. Siapkan juga aluminium foil dari bekas kaleng minuman ringan untuk diamplas sampai tipis. Lalu kemudian, lubangi menggunakan jarum. Hasil aluminium foil yang sudah diamplas dan dilubangi inilah yang disebut sebagai lensa. Lensa kemudian ditempel ke kaleng, dan jadilah sebuah kamera lubang jarum. Dalam pengambilan gambar, proses terus berlanjut sampai ditemukannya suatu objek. Seni rasa, inilah bagian terpenting bagi sang fotografer yang mengira-ngira kapan proses pemotretan selesai. Untuk alat bantu, bisa juga digunakan stopwatch atau jam sebagai kisaran waktu. Jadi uniknya KLJ adalah seni prosesnya yang kita ambil. Jadi ada olah rasa, olah pikir, sama olah fisik yang nanti akan kita rasakan kalau kita bermain dengan KLJ. Seperti itu. Jadi olah rasanya dari feeling, kita tidak melihat si objek pada saat kita memotret. Olah rasa ya pada saat kita memotret harus menempatkan komposisi yang baik. Kemudian olah fisik yaitu tadi dari pembuatan kamera sampai proses akhir di kamar gelap seperti itu. Selesai memotret, waktunya bagi fotografer melakukan proses pencucian foto dalam sebuah ruang yang disebut dengan istilah kamar gelap. Dalam kamar gelap harus dipastikan tidak ada celah untuk cahaya masuk kecuali dari lampu pijar 5 watt yang berwarna merah. Di kamar gelap, kertas dalam kaleng direndam ke larutan developer menggunakan penjepit sekitar 30 detik atau setelah munculnya gambar. Kertas kemudian dipindah ke larutan stop bath yang bertujuan menghentikan proses pengembangan. Setelah itu, kertas dipindahkan ke larutan fixer sekitar 2-3 menit. Kertas kemudian diangkat dan dibilas oleh air yang mengalir selama 15-30 menit. Dan terakhir, kertas dilap menggunakan spons busa secara perlahan, lalu dikeringkan. Hasil pencahayaan selama memotret
akan terlihat dari bagian kertas yang tersinari menjadi hitam dan yang tidak mendapat sinar menjadi putih. Nah, kalau itu juga sebetulnya sudah pasti kalau udah lebih dari 1 menit, ya udah itu pasti under gitu kan. Nggak 1 menit nggak muncul-muncul, ya udah motret lagi gitu kan, kurang cahayanya. Proses pemotretan hingga selesai yang begitu panjang tentu saja membuat sang fotografernya memiliki kepuasan batin tersendiri. Sama halnya kepuasan melihat hasil foto dari sebuah lubang jarum, sebagaimana dikatakan Leonardo da Vinci. Siapa yang akan percaya dari sebuah lubang kecil kita dapat melihat alam semesta?